wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Diah Arum Pangastuti, bisa dipanggil Ibu Arum, mahasiswa PPL Matematika UGRIS. Hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Sebelum ke notasi sigma, yuk kita ingat-ingat dulu pelajaran waktu SMP, yaitu tentang barisan. Ada yang ingat barisan itu kayak gimana? Oke, untuk recall, Ibu berikan salah satu contoh barisan ya. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contohnya gini, ada sebuah barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan, bilangan pertama ke bilangan kedua bertambah 1, kemudian bilangan kedua ke bilangan ketiga bertambah 1, dan seterusnya. Maka ini adalah barisan bilangan polanya bertambah 1. Semua bilangan yang ada dalam barisan bilangan tersebut bisa kita jumlahkan. Maka dituliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, kalau sudah dalam bentuk penjumlahan seperti ini, maka disebut dengan deret. Di sini hanya ada 6 bilangan, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 6. Kalau ada 100 bilangan, coba deh bayangin, tulisannya akan sangat panjang sekali. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 100. Nah, disinilah peran dari notasi sigma, yaitu untuk menyingkat penulisan, penjumlahan, susunan bilangan secara beruntun. Yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang definisi notasi sigma dan sifat-sifatnya. Kita next ya. Notasi sigma. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu pengertian, bentuk umum, dan sifat-sifat notasi sigma. Kita ke pengertian dulu ya. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu, seperti yang Ibu jelaskan di awal video tadi. Gimana sih caranya menuliskan notasi sigma? Yang pertama, kita harus tahu dulu bentuk umum dari notasi sigma. Misal deret bilangan U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai dengan UN, jika dituliskan menggunakan notasi sigma, maka menjadi seperti ini. Bisa dilihat ya kursornya Ibu. Cara membacanya, kita mulai dari tanda sigmanya. Sigma dari UK yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N. Ibu ulangi ya. Sigma dari UK yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N. K sama dengan 1 adalah batas bawahnya dan N adalah batas atasnya. Sedangkan UK adalah rumus suku ke K dari suatu barisan bilangan. Rumus suku ke K barisan bilangan ini sudah dipelajari pada waktu SMP, nanti bisa dibuka-buka lagi bukunya. Begitu ya. Oke, biar lebih paham, kita ke contoh ya. Yang pertama ada sigma dari UK yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 5. Maka sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Karena dia batasnya dari 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, sigma dari K pangkat 3 yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 4. Di sini rumusnya K sama K pangkat 3. Kemudian berjalan dari 1 sampai 4. Maka sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Sama dengan 1 tambah 8 tambah 27 tambah 64 sama dengan 100. Kemudian yang ketiga, sigma dari 2K-1 yang berjalan dari K sama dengan 3 sampai 6.
maka sama dengan 2 kali K yang pertama adalah 3, maka 2 kali 3 dikurangi 1, tambah K yang kedua adalah 4, jadi 2 kali 4 kurangi 1, tambah 2 kali 5 kurangi 1, tambah 2 kali 6 kurangi 1. Jadi K-nya itu yang berubah, yang berjalan. Dari mana? Dari 3 sampai 6. Kemudian kita jumlahkan. Sama dengan 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11. Sama dengan 32. Kita next ke sifat-sifat notasi sigma. Yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Sifat yang pertama, sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma dari L yang berjalan dari L sama dengan 1 sampai N. Kita lihat contohnya. Di sini ada sigma dari I yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai 4 akan sama dengan sigma dari J yang berjalan dari J sama dengan 1 sampai 4, yaitu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Sifat yang kedua, sigma dari C yang berjalan dari K sama dengan M sampai N sama dengan N dikurangi M ditambah 1 kali C. C di sini berupa konstanta. Biar lebih paham, kita coba ke contohnya. Di sini ada sigma dari 2 yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 10. Di sini rumus umumnya tidak ada K-nya. Maka bisa kita hitung menggunakan sifat yang kedua ini untuk mempermudah. N-nya adalah 10, M-nya 1, dan C-nya adalah 2. Maka bisa langsung kita substitusikan. 10 dikurangi 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Sifat yang ketiga, sigma dari CK atau C kali K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N akan sama dengan C dikali sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N. C-nya masih berupa konstanta. Contohnya gini, sigma dari 2T kuadrat yang berjalan dari T sama dengan 1 sampai 4 sama dengan 2 dikali sigma dari T kuadrat yang berjalan dari T sama dengan 1 sampai 4. Jadi, 2-nya ini bisa kita pindah ke depan. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan M sampai N akan sama dengan sigma dari K min P yang berjalan dari K sama dengan M plus P sampai N plus P. Jadi, jika batas atasnya kita tambah dengan P, batas bawahnya kita tambah dengan P, maka rumus umum suku ke K-nya dikurangi dengan P. P di sini adalah bilangan bulat. Atau bisa juga batas atasnya kita kurangi dengan P, batas bawahnya kita kurangi dengan P, maka rumus suku ke K-nya kita tambah P. Jadi sama dengan sigma dari K plus P yang berjalan dari K sama dengan M min P sampai N min P. Kita coba ke contoh. Sigma
dari I kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 2 sampai 4. Kita tambah dengan 1 untuk batas atas dan batas bawahnya. Maka sigma dari I dikurangi 1 kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 2 tambah 1 sampai 4 tambah 1. Sama dengan sigma dari I min 1 kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 3 sampai 5. Sama dengan 3 dikurangi 1 kuadrat tambah 4 kurangi 1 kuadrat tambah 5 kurangi 1 kuadrat. Ininya berjalan ya dari 3 sampai 5. Kemudian sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Hasilnya 29. Atau bisa juga batas atasnya kita kurangi 1, batas bawahnya kita kurangi 1. Sigma dari I kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 2 sampai 4 akan sama dengan sigma dari I tambah 1 kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 2 dikurangi 1 sampai 4 kurangi 1. Sama dengan sigma dari I tambah 1 kuadrat yang berjalan dari I sama dengan 1 sampai 3. I-nya berjalan dari 1 sampai 3, maka menjadi 1 tambah 1 kuadrat, ditambah 2 tambah 1 kuadrat, ditambah 3 tambah 1 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, sama dengan 4 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat adalah 16. Maka diperoleh hasilnya 29. Kemudian sifat yang kelima, sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai M dikurangi 1 tambah sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan M sampai N akan sama dengan sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, perhatikan ya, di sini M-nya kurang dari N. M-nya kurang dari N. Kita lihat contohnya. Di sini ada sigma dari K plus 3 yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 9 tambah sigma dari K plus 3 yang berjalan dari K sama dengan 10 sampai 15 akan sama dengan sigma dari K plus 3 yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 15. Jadi, yang kita perhatikan adalah K sama dengan 1 sampai 15 untuk hasilnya. Syaratnya apa? Syaratnya batas yang ini harus kurang dari yang ini. Kurang 1. Ini sebagai M-nya dan 9 ini sebagai M-1. 15-nya sebagai N. Begitu. Kemudian sifat yang terakhir, yaitu sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan S sampai S, maka hasilnya adalah S. Contohnya gini, sigma dari K yang berjalan dari K sama dengan 1 sampai 1, hasilnya adalah 1. Begitu yang dapat Ibu sampaikan mengenai definisi, bentuk umum, dan sifat-sifat notasi sigma. Silakan anak-anak menanyakan hal-hal yang belum bisa dipahami di kolom komentar ya. Silahkan juga bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut diskusi di Google Classroom.